pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium, di mana oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Nah, selanjutnya proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada wanita. Yang pertama yaitu ada fase pembelahan dan penggandaan, di mana pada fase ini proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis, di mana mitosis ini merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Nah, sementara itu di mana meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer, atau disebut juga dengan sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian dan menghasilkan oosit sekunder atau hasil dari pembelahan. Nah, selanjutnya pembelahan ini akan mulai terjadi saat tubuh memasuki usia pubertas, yakni umumnya sekitar usia 12 tahun. Yang kedua yaitu fase perkembangan, di mana fase ini berbeda dengan proses spermatogenesis. Pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Nah, akibatnya ada satu oosit atau sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Selanjutnya yaitu masuk ke fase ketiga, yaitu fase pematangan. Nah, setelah itu oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur. Pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Sementara itu, badan polar yang pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Nah, dapat dikatakan bahwa ovulasi atau kematangan sel terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Nah, selama masa hidupnya diperkirakan setiap wanita bisa memiliki sekitar 400 sel matang. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan bisa menjadi sel telur. Ootit kemudian akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa, di mana spermatozoa ini disebut juga dengan sel sperma. Jika oosit atau ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak akan terjadi. Siklus oogenesis terulang kembali. Namun, tidak hanya itu saja. Sel telur yang tidak jadi berkembang akan luruh dari dinding rahim dan menjadi darah menstruasi. Proses ini nantinya bisa mengalami degenerasi atau perubahan. Tergantung faktor-faktor dalam tubuh yang bisa mempengaruhi siklus haid ini. Proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin pria, yaitu di testis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel terminal dengan melalui berbagai proses pembelahan atau diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang disimpan di epididymis. Spermatogenia terletak di 2-3 lapisan luar sel epitel tubulus. Nah,
Seminiferous spermatogenia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu. Untuk membentuk sperma, hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis yang pertama yaitu ada kelenjar hipofisis, di mana kelenjar hipofisis ini yaitu yang menghasilkan FSH dan LH. Yang kemudian ada LH yang menghasilkan testosteron, di mana FSH merangsang sel-sel untuk memacu spermatogenium untuk memulai spermatogenesis. Nah, kemudian ada hormon pertumbuhan yang meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis.